Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa orang-orang pada zaman dahulu umurnya panjang-panjang? Mengapa bangunan-bangunan peninggalan Belanda lebih kokoh dan tahan lama dibandingkan bangunan zaman sekarang? Bob Sadino dan Susi Pujiastuti adalah contoh nyata bahwa pendidikan itu tidak penting dan tidak menjamin kesuksesan. Yang penting tekad dan kerja keras. Pernahkah kamu mendengar anggapan-anggapan tersebut di lingkungan sekitar kamu? Ya, itu semua adalah kesalahan dalam logika yang biasa disebut dengan survivorship bias atau survival bias. Survivorship bias atau survivalship bias adalah kesalahan dalam logika yang hanya melihat dari sudut pandang, berhasil atau lolos atau sukses tanpa melihat dari sudut pandang yang lain, gagal atau tidak sukses, sehingga mengakibatkan kesalahan dalam penarikan kesimpulan. Lalu, dari manakah istilah ini berasal? Istilah ini pertama kali muncul saat seorang ahli statistik terkenal bernama Abraham Wald sedang mempelajari pesawat Perang Dunia II. Kelompok penelitian Wald diminta untuk menganalisis pesawat agar dapat terlindungi dengan baik. Dari sekian banyaknya pesawat yang melakukan penerbangan, hanya satu pesawat yang mampu kembali ke pangkalan. Sambil melihat kondisi pesawat tersebut, Wald mendapati bahwa kokpit dan mesin merupakan bagian yang paling sedikit mengalami dampak kerusakan. Setelah melakukan analisis yang cukup panjang, ia justru memperkuat bagian kokpit dan mesin pesawat, bukannya memperkuat bagian yang paling sering diserang oleh musuh. Mengapa demikian? Karena pesawat masih bisa mendarat meskipun bagian tersebut telah ditembaki oleh musuh, dan pesawat-pesawat yang tidak berhasil kembali ke pangkalan merupakan pesawat yang kokpit atau mesinnya sudah ditembaki oleh musuh. Wald dan kelompok penelitiannya mampu berpikir secara kritis dan dapat memahami dua sudut pandang yang berbeda sehingga dapat menyelamatkan ratusan nyawa. Jika seandainya Wald justru memperkuat bagian-bagian yang paling sering diserang dan mengabaikan bagian penting dari pesawat, banyak nyawa lagi yang akan melayang. Sama halnya dengan contoh-contoh pertanyaan dan pernyataan saya pada pembuka video ini. Orang-orang pada zaman dahulu yang memiliki umur panjang merupakan orang terpilih yang dikaruniai kekebalan tubuh yang lebih baik dari beribu-ribu orang lainnya yang meninggal tidak lebih dari 80 tahun ke atas. Bukti tersebut diperkuat dengan data dari World Bank yang menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun angka harapan hidup penduduk semakin tinggi. Pada tahun 2020, angka harapan hidup penduduk dunia mencapai 72 tahun, sedangkan pada tahun 2000 hanya 68 tahun. Pada tahun 1990, angka harapan hidup penduduk hanya 65 tahun, dan pada 1980 hanya 62 tahun. Pada contoh kedua pun juga sama. Bangunan peninggalan Belanda yang saat ini masih kuat berdiri merupakan segelintir saja dari beribu-ribu bangunan yang sudah roboh. Bangunan baru yang kita lihat hanya beberapa tahun, bahkan hitungan bulan saja roboh. Itu juga hanya segelintir dari bangunan-bangunan baru yang tetap kokoh hingga sekarang. Dan juga banyak orang menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting. Mereka biasanya mencontohkan orang-orang yang tidak memiliki pendidikan tinggi tapi bisa sukses. Sukses di sini saya artikan dengan kaya, seperti Susi Pujiastuti maupun Bob Sadino. Sayangnya, orang-orang yang mereka contohkan itu hanya segelintir saja dibandingkan dengan orang yang berpendidikan tinggi yang sukses. Mereka hanya berfokus pada orang berpendidikan rendah yang sukses dan mengesampingkan banyaknya orang berpendidikan rendah yang hidup dengan permasalahan kemiskinan.